Buat lu pada yang sering nonton video dari channel hiburan dan absurd kayak Majelis Lucu, Eric Kolim, dan lain-lain, gue yakin lu udah gak asing sama jokes dengan footage bergema kayak begini. Dan dia ini politisi muda. Dia politisi. Cuman pada saat kita mau panggil Rian Ernest sibuk. Jadi kita panggil lawannya. Yang sudah tidak sibuk lagi. Tidak sibuk. Karena kalah. Ini namanya Audio Studio Reverb. Ada R-nya. Kalau lu pakai software editing Adobe Premiere, fitur ini ada di sana dan bisa digunakan dengan lebih mudah. Buat yang baru belajar Premiere atau belum tahu sama fitur ini, gue bakal ngebahas tutorial cara pakainya di sini. Tapi sebelum itu, kita intro dulu supaya panjang dan iklan AdSense gue makin banyak. Oh iya, di sini gue pakai Premiere Pro 2020 yang gue dapetin dari program kolaborasi Prepo sama Adobe kemarin. Pokoknya yang terbaru paling update lah. Tapi gue rasa di semua versi Premiere, fitur reverb ini ada sih. Nanti kalau lu udah hafal sama penggunaan fitur ini, gampang kok. Lu bisa terapin di banyak footage atau menit-menit tertentu, sesuai yang lu inginin. Langkah pertama yang paling wajib, buka software Premiere-nya dulu. Buat masukin video, lu bisa input lewat media browser di sini. Atau pakai metode drag dari folder ke Premiere, itu juga bisa. Bisa juga sih pakai menu import yang ada di opsi menu file. Kalau udah, sekarang lu langsung aja drag filenya ke timeline supaya audio sama visualnya bisa diedit. Habis itu lu play dulu videonya dan cari bagian yang mau dikasih efek reverb. Misalnya video gue di bagian ini. Buat motong lu pakai razor tool atau tekan aja tombol C di keyboard. Arahin ke durasinya terus klik kanan. Kalau udah ketemu bagian yang enak buat dikasih efek audio reverb, sekarang lu klik menu atau opsi efek yang ada di tengah atas ini. Di saat pilihan efek muncul, lu pilih audio effect dan klik 2 kali. Sekarang pilih folder reverb dan klik 2 kali juga. Di pilihan baru yang muncul lagi, lu pilih efek studio reverb yang ini. Drag ke timeline, terus masukin di bagian audio atau durasi yang mau lu bikin bergema. Pastiin FX-nya udah nyala, warna hijau. Karena kalau belum ada, berarti dragnya tadi meleset. Habis itu lu coba play buat lihat hasilnya. Hey, that's pretty good. Belum kelihatan kan perubahan yang signifikan? Sekarang kita klik efek control di sebelah kanan buat mengatur volume dan latency bergemanya. Ada panel studio reverb. Lu klik aja, terus bisa atur sesuai kebutuhan. Kalau mau cepet sih, tinggal bikin full aja, room size sama decay atau decay, kayak gini. Habis itu, close dan lihat hasilnya. Hey, that's pretty good. Dan kayaknya emang itu sih preset paling cocok di pengaturannya. Kalau merasa udah pas, tinggal close panel atau langsung export aja ke file MP4, MP4. Preset encodingnya gue saranin buat dibikin Metsor High Bitrate supaya dapat hasil bagus yang maksimal sesuai resolusi yang cocok. Sekarang lu tinggal export dan tunggu hasilnya. Kalau udah kelar, jadilah begini. Hey, that's pretty good. Gampang sih kalau lu udah hafal, soalnya efek ini dikasih bawaan sama Premiere Pro. Kita nggak perlu download pack efek eksternal dan segala macem. Sedikit cerita, kayaknya sih, gue nggak tahu secara pasti soalnya. Kalau yang gue tahu, efek bergema beginian dipopulerin sama channelnya Milihia. Soalnya kalau gue nemu pertama kali efek suara bergema ini di salah satu video YouTube yang dia main PUBG. Ayo aku mau jemput Ivan ya. Anjir. What happened, Jack? Game rusak. Tapi ini kayaknya ya, gue rasa dia juga terinspirasi dari channel luar atau punya teman sendiri. Misalkan lu lebih tahu soal siapa pencetusnya, boleh dong kasih tahu gue dan
yang lain juga biar pada tahu. Kalau lu nggak punya Premiere dan pakai software editing lain kayak Wondershare Filmora, lu bisa edit audionya kayak tadi, terpisah pakai Audacity. Caranya begini, masukin file audio ke Audacity. Terus tekan Ctrl A, masuk ke menu efek, pilih reverb dan bakal terbuka panel untuk menyesuaikan efeknya. Di sini nggak ada decay, jadi lu bisa naikin aja room size ke maksimal dan turunin pre-delay ke 0. Kalau udah tinggal ekspor buat jadi file MP3, selesai. Sekarang lu tinggal masukin ke software editing video yang nggak punya studio, maksud gue nggak punya fitur studio reverb. Jadi bisa buat alternatif kalau misalkan lu belum punya Premiere. Dan segitu aja tutorial dari gue soal audio reverb. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten Teknodaim berikutnya.